Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah saya, Prima Handayani dengan NPM 246400028 hendak mempresentasikan hasil tugas laporan saya yakni yang berjudul Analisa Black Spot dan Keselamatan Transportasi di Jalan Raya Ungaran Gunung Pati oleh dosen pengampu saya Ibu Insinyur Agustina Wardani, STMT, IMP ASEAN. Saya mulai dari yang pertama, yakni ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan ditutup oleh penutup. Kita masuk ke bab pertama, yakni latar belakang. Keselamatan transportasi jalan adalah sebuah keharusan yang harus diupayakan oleh setiap individu pengguna jalan. Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Semarang tiap tahunnya menyebabkan kebutuhan akan transportasi juga semakin meningkat. Hal ini secara otomatis memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan lalu lintas, seperti diantaranya kemacetan dan kecelakaan, yang akan berdampak pada turunnya kinerja pelayanan jalan. Kecelakaan lalu lintas sendiri tidak bisa lepas dari kedisiplinan pemakai jalan, terutama pengemudi, dalam mematuhi tata tertib berlalu lintas. Penyebab kecelakaan lalu lintas masih didominasi oleh faktor manusia, namun faktor jalan dan lingkungan serta kendaraan perlu juga dikaji lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data dari laporan tahunan Laka Lantas Polrestabes Semarang, pada tahun 2024 sampai 2025, jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang mencapai angka 3.555 kecelakaan. Data ini juga sudah mencakup jumlah kecelakaan pada tahun 2024 sampai 2025 di ruas tol Semarang-Batang KM 420 plus 200 Simpang Susun Kerapia yang menewaskan 16 orang. Pentingnya peran identifikasi black spot dalam peningkatan keselamatan jalan bisa diupayakan, salah satunya dengan penelitian dan kajian semacam ini. Penelitian ini guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pengguna jalan serta pihak berwenang untuk mengetahui daerah-daerah atau titik-titik yang rawan kecelakaan terutama pada ruas Jalan Ungaran Gunung Pati. Kondisi existing Jalan Raya Gunung Pati pada saat ini yakni kondisi badan jalan cukup baik. Tidak ada lubang yang berarti pada jalan atau tidak ada lubang yang cukup masif. Untuk kondisi geometrik dan alignmentnya memang cukup ekstrim. Adanya banyak titik-titik black spot yang menjadi tempat rawan kecelakaan, terlebih kondisi geometrik jalan yang berkelok dan kondisi medan pegunungan menambah resiko terjadinya kecelakaan yang cukup tinggi. Alasan pemilihan pada lokasi ini dikarenakan ruas Jalan Raya Ungaran Gunung Pati ini dengan medan yang ada cukup menguras fokus pengendara. Kondisi jalan yang berkelok, naik turun yang drastis menjadikan pengemudi yang melewati jalan ini butuh fokus ekstra. Selain itu, perilaku pengendara juga sangat berpengaruh pada keamanan berkendara di area ini. Apabila belum atau tidak familiar dengan medan semacam ini, resiko tergelincir sangat besar. Maka dari itu, lokasi ini dipilih untuk dianalisa black spot dan keselamatan transportasinya. Harapannya, adanya analisa ini dapat membantu penanganan lokasi rawan kecelakaan yang ada, terutama di Jalan Raya Gunung Pati, Ungaran, sehingga dapat membantu mobilitas masyarakat sekitar menjadi lebih aman dan nyaman. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Dari beberapa uraian pada latar belakang yang tadi, penulis dapat merumuskan permasalahan dari adanya laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik kecelakaan pada ruas Jalan Raya Ungaran Gunung Pati umumnya didominasi oleh tabrakan depan belakang dan tabrakan depan lawan arah. Hal ini dipicu oleh kondisi topografi yang didominasi tanjakan, turunan, dan banyak tikungan tajam yang sering menyebabkan pengendara kehilangan kendali, mengalami remblong, dan mengambil jalur lawan. Yang kedua, lokasi black spot pada ruas jalan ini ada beberapa, seperti di depan area SPBE Gunung Pati dan setelah tanjakan Masjid Hidayatus Sholihin dan masih ada beberapa lagi. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di lokasi tersebut adalah karena medan jalan yang sebelumnya landai, yakni yang dari sebelum Pasar Gunung Pati, namun terdapat cekungan jalan juga sehingga otomatis menambah kecepatan kendaraan bermotor. Yang keempat adalah rekomendasi penanganan untuk meningkatkan keselamatan jalan, yakni contohnya bisa diberi rambu penanda jalan, turunan, atau naik di area depan SPBE Gunung Pati. Kemudian lanjut ke batasan masalah, mengingat adanya keterbatasan waktu dan kesempatan, penulisan laporan ini dibatasi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, lokasi penelitian ini hanya pada Jalan Raya Ungaran Gunung Pati, tepatnya di area depan SPBE Gunung Pati dan tanjakan setelah Masjid Hidayatus Sholihin. Yang kedua adalah data kecelakaan menggunakan data 10 tahun terakhir, yakni mulai dari tahun 2018. Kita lanjut ke tujuan laporan penelitian. Tujuan penelitian diadakan
berdasarkan rumusan masalah yang tadi sudah saya jabarkan adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi karakteristik kecelakaan lalu lintas, yang kedua, untuk menentukan lokasi black spot pada ruas jalan penelitian, yang ketiga, menganalisis faktor penyebab kecelakaan, dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi penanganan keselamatan lalu lintas sesuai hasil analisa. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama kita membahas mengenai sistem transportasi jalan. Sistem transportasi jalan sendiri adalah integrasi dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain secara efektif dan efisien. Sistem transportasi sendiri mencakup beberapa moda seperti jalan raya, jalan rel, jalan laut, jalan udara, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta sistem pengaturan dan pengelolaan. Berikut ini adalah komponen sistem transportasi yang terdiri dari yang pertama, moda transportasi seperti jalan raya, jalan kereta api, pesawat, kapal laut, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah infrastrukturnya berupa jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dan landasan pacu. Yang ketiga adalah manajemen transportasi seperti perencanaan, pengaturan, dan pengendalian sistem transportasi. Dan yang terakhir adalah pengguna jasa, meliputi penumpang dan barang yang menggunakan sistem transportasi itu sendiri. Adapun fungsi dan peran sistem transportasi sendiri adalah yang pertama, aksesibilitas, yakni berfungsi untuk memungkinkan pergerakan orang dan barang ke berbagai tempat dengan mudah. Yang kedua adalah konektivitas, yakni berfungsi untuk menghubungkan pusat-pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga adalah mobilitas, yang berarti memfasilitasi perpindahan cepat dari satu titik ke titik lain. Yang terakhir adalah berfungsi sebagai pertumbuhan ekonomi, yakni untuk mendukung distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja secara efisien. Tujuan dari sistem transportasi yakni efisien, yakni meminimalkan biaya dan waktu perjalanan. Yang kedua, efektivitas, yakni guna untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Yang ketiga adalah keamanan, yakni menjamin keselamatan pengguna, yakni manusia dan barang. Karakteristik dari sistem transportasi sendiri, yakni seperti yang ada di tabel, adalah permintaan atau sistem dipengaruhi oleh permintaan pengguna, kemudian kepentingan publik, yang artinya sistem transportasi harus melayani kepentingan masyarakat. Yang ketiga adalah keterpaduan, artinya sistem transportasi harus terpadu antar moda dan infrastruktur. Yang terakhir adalah kompleksitas, yakni artinya untuk melibatkan banyak komponen sehingga saling terkait. Poin kedua adalah keselamatan lalu lintas. Menurut A. Faris, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan menurut Carter dan Homberger, pada tahun 1978, kecelakaan serta keselamatan lalu lintas merupakan peristiwa yang berkaitan erat dengan fungsi dan kesalahan dari sistem lalu lintas yang saling terkait, yakni pengemudi, fasilitas jalan, lingkungan, dan kendaraan. Ketentuan pada pasal 205 dan 207 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menyebutkan hal tersebut dan menyebutkan untuk diatur dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Itu adalah undang-undang untuk mengatur mengenai keselamatan berlalu lintas di Indonesia khususnya. Untuk poin ketiga, yakni kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas sendiri adalah peristiwa yang tak terduga dan tidak disengaja di jalan yang melibatkan minimal satu kendaraan dan mengakibatkan korban atau kerugian material. Menurut F. D. Hobbs, pada tahun 1995, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tak terduga yang mengakibatkan cedera hingga kematian dan seringkali meningkat seiring volume pergerakan. Adapun faktor penyebab adanya kecelakaan lalu lintas adalah yang pertama faktor manusia atau kelalaian seperti human error, yang kedua faktor kendaraan yang kurang prima seperti kegagalan fungsi kinerja kendaraan seperti remblong, yang ketiga adalah faktor jalan yang curam, licin, rusak atau berlubang, ataupun geometrik jalannya sendiri memang ekstrim dan medan jalan yang berkelok serta curam. Yang keempat adalah lingkungan sekitar jalan seperti di pegunungan atau dataran tinggi. Adapun klasifikasi kecelakaan dapat diidentifikasikan berdasarkan tingkat keparahan korban dan kerugian, kemudian berdasarkan jenis tabrakan, selanjutnya berdasarkan kategori korban jiwa, dan berdasarkan cara terjadinya.
Adapun black spot sendiri adalah titik rawan kecelakaan atau segmen jalan pendek, biasanya 300 hingga 500 meter dengan tingkat dan frekuensi kecelakaan yang sangat tinggi dibandingkan dengan area lain, serta memiliki pola kejadian atau faktor resiko tertentu. Nilai ambang batas di Indonesia berdasarkan pedoman teknis black spot ditentukan menggunakan metode angka ekivalen kecelakaan atau AEK, di mana jumlah terjadinya kecelakaan disesuaikan dengan tingkat fasilitasnya telah melebihi nilai batas yang ditoleransi. Nilai acuan dasar tersebut ditetapkan di angka lebih dari 0,736 untuk accident rate-nya. Berikut ini adalah karakteristik lokasi rawan kecelakaan yang bisa dikatakan black spot. Yang pertama, geometrik jalan yang berbahaya. Kemudian yang kedua, hambatan lingkungan dan jarak pandang seperti tebing, pohon, atau kurangnya PCU. Yang ketiga adalah karakteristik arus lalu lintas seperti perbedaan kecepatan yang ekstrim. Yang keempat adalah faktor pengguna jalan, yakni pelanggaran batas kecepatan dan kurangnya konsentrasi. Berikut ini adalah parameter black spot. Yang pertama ada angka ekivalen kecelakaan atau AEK, kemudian batas kontrol atas atau BAK, angka tingkat kecelakaan atau accident rate, kemudian Z-score dan CAMSUM atau cumulative sum, yakni metode statistik untuk digunakan membandingkan frekuensi kecelakaan pada segmen dan rata jaringan jalan secara keseluruhan. Kemudian kita lanjut ke metode identifikasi black spot. Yang pertama tadi menggunakan angka ekivalen kecelakaan atau AEK sesuai pedoman dari Bina Marga dengan koefisien pada korban meninggal dunia di 12 angka, kemudian korban luka berat pada 3 angka, korban luka ringan di 1 angka. Yang kedua ada metode cumulative summary, yang ketiga ada metode Z-score, yang keempat ada metode frekuensi atau tingkat keparahan. Yang kelima adalah metode crash rate. Kita lanjut ke metodologi penelitian yang pertama, yakni kerangka berpikir, yakni dari mulai, kemudian identifikasi permasalahan dan tujuan penelitian, dilanjutkan oleh studi literatur, kemudian pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisa black spot, kemudian dianalisis datanya, apakah memenuhi, apabila tidak dianalisis ulang, apabila iya kita masuk ke kesimpulan dan saran, kemudian diakhiri oleh penutup. Metodologi penelitian yang pertama yakni lokasi penelitian berada di SPBE Gunung Pati beralamat di Jalan Subagjono Condrokusumo, Desa Perbalan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50172. Dan yang kedua ada di Masjid Hidayatus Sholihin yang beralamat sama di Desa Perbalan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dengan kode pos 50229. Adapun panjang jalannya sendiri adalah sekitar 243 meter. Yang kedua, kita masuk ke jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode ilmiah yang yakni kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kecelakaan lalu lintas dan bertujuan untuk menganalisis sampel lokasi dan menguji hipotesis apakah titik lokasi tersebut teridentifikasi black spot. Poin ketiga adalah jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang penulis gunakan ada dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil survei kondisi geometrik jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, dan kondisi lingkungan. Sedangkan data sekunder berupa data kecelakaan dari kepolisian, data lalu lintas, dan peta jaringan jalan. Adapun teknik pengumpulan data, yakni survei data sesuai acuan normatif, yakni ketentuan pasal 205 dan 207 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dikarenakan keterbatasannya waktu dan kesempatan, metode survei yang lazimnya dilakukan onsite atau di jalan raya, penulis melakukannya dengan survei melalui data primer atau sekunder yang didapatkan dari literatur dan website resmi pemerintah Kota Semarang. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitiannya adalah kondisi ruas jalan pada Jalan Raya Ungaran Gunung Pati ini cukup baik. Namun sesuai data terjadi sejumlah 3.555 kejadian kecelakaan di Kota Semarang dan sejumlah 73 kecelakaan terjadi di Kecamatan Gunung Pati. Berdasarkan tata ruang wilayah, Jalan Raya Ungaran Gunung Pati berstatus dan bertipe sebagai jalan kolektor primer.
Panjang jalan pada ruas ini sekitar 17 km dengan lebar efektif jalan 7 meter dengan tipe jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi. Seperti data pada tabel data inventaris segmen jalan yang sudah saya lampirkan di sini. Kondisi jalannya dikelilingi oleh rumah warga, rumah toko, rumah ibadah, dan kegiatan ekonomi mikrousaha. Adapun fasilitasnya berupa marka jalan, garis putus-putus dan garis utuh, PJU, dan rambu lalu lintas yang kondisinya masih minim. Karakteristik kecelakaannya, jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan di ruas ini kebanyakan adalah motor roda 2 dan mobil pick up. Kemudian untuk identifikasi black spot-nya, yakni terjadi 14 kasus kecelakaan pada Jalan Raya Ungaran Gunung Pati di sepanjang tahun 2019 sampai 2023 dengan data yang sudah saya lampirkan, yakni korban meninggal di 5 orang, luka berat 0, luka ringan 22 orang. Oleh hasil perhitungan AEK atau angka ekivalen kecelakaan pada ruas pertama, yakni segmen Gunung Pati dan dari Jalan MR Wuryanto, itu teridentifikasi sebagai black spot dengan total angka AEK di 126, kemudian UCL sepanjang ruas di angka 12,55 poin dan UCL pada ruas 1 Jalan MR Wuryanto atau segmen 1 pada ruas Jalan Ungaran Gunung Pati di angka 11,56 poin. Hal ini menjadikan bahwa daerah rawan kecelakaan di Jalan Raya Ungaran Gunung Pati, daerah yang paling rawan adalah ruas 1. Adapun analisis penyebab kecelakaannya adalah terhalangnya rambu lalu lintas, tidak adanya rambu lalu lintas yang cukup, kemudian penerangan jalan yang kurang, pengendara yang tidak patuh marka jalan sehingga mendahului padahal garis jalan tidak putus, kemudian faktor kendaraan kurang prima, faktor lingkungan dan medan yang berkelok dan tajam, faktor tumpahan oli, kemudian faktor jalan berlubang atau beda elevasi. Adapun rekomendasi penanganannya adalah pemapasan ranting-ranting pohon, kemudian pemberian lalu lintas yang cukup, penambahan PJU pada titik-titik krusial dan merata di sepanjang ruas jalan, kemudian sosialisasi pentingnya pematuhan marka jalan, dilanjutkan oleh himbauan untuk pengecekan kendaraan secara berkala agar tidak adanya tumpahan oli pada truk, penambahan fasilitas keselamatan seperti alat pengendali kecepatan atau speed bump, kemudian pagar pengaman, lalu papan peringatan daerah rawan. Ada lagi seperti operasi kepada truk-truk yang kondisinya tidak prima, dan yang paling penting adalah perbaikan jalan secara merata dan berkala. Kita masuk ke penutup dan kesimpulan serta saran. Kesimpulannya yang diperoleh dari hasil analisis titik black spot dan keselamatan transportasi pada Jalan Raya Ungaran Gunung Pati adalah daerah rawan kecelakaan tertinggi pada ruas 1, yakni segmen Gunung Pati, Jalan MR Wuryanto. Dari hasil perhitungan nilai AEK dan UCL pada ruas 1 Jalan Raya Ungaran Gunung Pati juga teridentifikasi sebagai black spot. Adapun saran terkait hasil analisis ini adalah yang pertama, penambahan convex mirror, penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas, kemudian penambahan PJU, perbaikan jalan yang berbeda elevasinya, dan terakhir adalah sosialisasi kepada pengendara pengguna jalan akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan pada penulisan dan pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam sejahtera.